Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dinda Rahmadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22C. I will explain about uji Mann-Whitney-U. Uji Mann-Whitney-U adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan medan dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Mann-Whitney-U test mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda. Misal, kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Asumsi yang berlaku dengan uji Mann-Whitney-U adalah yang pertama, uji Mann-Whitney-U mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi adalah acak. Yang kedua, pada uji Mann-Whitney, sampel bersifat independen atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, skala pengukuran yang digunakan adalah ordinal. Selanjutnya yaitu persyaratan yang digunakan uji Mann-Whitney-U. Adapun persyaratan yang digunakan uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. Yang pertama, data berskala ordinal, interval atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok sampel yang saling bebas. Apabila data terdiri lebih dari dua kelompok, maka uji yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, antara kelompok data 1 dan 2 tidak diharus sama banyaknya. Yang keempat, varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Leibniz test. Sedangkan apabila asumsi normalitas terpenuhi, maka uji homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher-V. Kelima, tidak harus berdistribusi normal. Adapun tujuan dari uji Mann-Whitney. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji perbedaan nilai median dari dua sampel yang independen yang mewakili dua populasi. Uji Mann-Whitney-U dapat digunakan pada data ordinal, data dalam bentuk peringkat atau ranking. Selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney-U dalam berbagai bidang. Uji Mann-Whitney-U biasanya digunakan dalam berbagai bidang. Misalkan yang pertama, dalam bidang psikologi, digunakan untuk membandingkan sikap dan perilaku dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang medis atau perawatan, digunakan untuk mengetahui efek obat apakah sama atau tidak. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam bidang bisnis, digunakan untuk mengetahui preferensi orang-orang yang berbeda. Selanjutnya, adapun langkah-langkah uji Mann-Whitney-U. Yang pertama, persiapan data. Pelajari tentang kebersihan data dan persiapan yang diperlukan sebelum melakukan uji Mann-Whitney-U. Selanjutnya yang kedua, pengujian hipotesis. Ketahui bagaimana menguji hipotesis dan menginterpretasikan hasil uji dengan tepat menggunakan metode Mann-Whitney-U. Yang ketiga, analisis hasil. Tinjau dan analisis hasil uji Mann-Whitney-U untuk mengambil kesimpulan yang valid dari data yang dianalisis. Selanjutnya yaitu rumus dan perhitungan uji Mann-Whitney. Untuk menghitung nilai statistik Mann-Whitney yaitu rumusnya U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 dibagi 2. Uji U untuk sampel kecil
Sampel dikatakan berukuran kecil bila sampel yang diambil dari suatu populasi maksimum 20 atau N kurang dari 20. Uji U untuk sampel besar dikatakan berukuran besar bila sampel yang diambil dari suatu populasi maksimum 20 atau N lebih besar dari 20. Interpretasi hasil uji Mann-Whitney digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel yang dibandingkan. Adapun kelemahan dan batasan uji Mann-Whitney U. Yang pertama, terbatas pada data berdistribusi tertentu. Metode ini hanya cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, yang kedua, tidak mengukur efek uji Mann-Whitney U. Tidak memberikan informasi tentang seberapa besar perbedaan antara kelompok sampel. Kesimpulan dan implikasi uji Mann-Whitney U. Uji Mann-Whitney U dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan di antara mereka. That's all my explanation. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.